Om Swastiastu. Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Tasya. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya silakan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan akun Jawapos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari Studio Jawapos TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding meminta agar ada peraturan daerah dan satu wadah khusus yang mengurusi pekerja migran di setiap daerah. Menurut Karding, dengan pembentukan perda dan wadah khusus tersebut diharapkan mampu mengurangi pemberangkatan pekerja migran secara ilegal dan non-prosedural. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding meminta agar ada peraturan daerah atau satu wadah khusus yang mengurusi pekerja migran di setiap daerah. Keberadaan perda dan wadah khusus tersebut diharapkan mampu mengurangi pemberangkatan pekerja migran secara ilegal dan non-prosedural. Hal ini disampaikan Menteri P2MI usai merapatkan terkait pekerja migran Indonesia bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Kota Semarang Selasa 15 April. Pertemuan ini turut dihadiri kepala daerah dari 9 kabupaten dengan jumlah warga menjadi tenaga kerja ke luar negeri terbanyak, di antaranya Kendal, Pati, dan Sragen. Karding menambahkan pihaknya juga meminta adanya ekosistem pelatihan yang bagus di setiap daerah sehingga tiap pekerja yang akan diberangkatkan memiliki keterampilan standar di bidang yang akan digeluti. Oleh karena itu, kita butuh menciptakan ekosistem pelatihan yang bagus, karena mengirim orang ke luar negeri itu dampaknya tidak hanya pada ekonominya, tetapi juga transfer pengetahuan, transfer keterampilan, itu yang mahal sebenarnya. Sehingga sepulang mereka dari sana bisa menjadi tenaga kerja yang skill. Yang kedua, sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut perlu adanya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mengurusi pekerja migran. Hal itu penting agar setiap daerah seragam dalam hal mengurusi PMI. Selain itu juga untuk memudahkan pengawasan sehingga tidak terjadi banyak penipuan dan penyelewengan. Kita harus, tadi sudah tak bahas juga, kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Makanya dari mulai rekrutmen sudah dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, kemudian sampai tataran atas, kemudian tempatnya. Dan ini tidak, kita Pemprov, Pemda tidak bisa berdiri sendiri. Memang harus kita gandeng dari lintas sektoral termasuk penegakan hukum terkait dengan ketertiban Polda, imigrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terkait lainnya. Sehingga ini secara komprehensif mereka sudah siap pakai, tidak lagi ada penipuan dan sebagainya. Pengiriman pekerja migran dari Jawa Tengah secara umum menempati nomor urut 2 setelah Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2024, penempatan pekerja migran Indonesia asal Jateng mencapai 66.611 orang. Pada 2025 terhitung hingga bulan Maret telah ada penempatan sebanyak 14.361 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jateng, dengan tujuan penempatan di 6 negara meliputi Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.